selamat siang. Perkenalkan nama saya Altarinda Huta Barat dengan NIM 210306158 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada praktikum biokimia yang dimana nomor 1 ialah jelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Yang pertama ada sistem daper darah. Di dalam tubuh kita terdapat larutan penyangga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH di dalam darah kita. Yang dimana dalam keadaan normal peredaran tubuh kita memiliki pH 7,35 dan sampai 7,45. Larutan penyangga ialah larutan yang dapat mempertahankan pH meskipun ada penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran. Di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat H2CO3 dan HCO3 yang berfungsi untuk menjaga pH di dalam darah agar dalam keadaan netral. Apabila pH darah kita terlalu rendah, maka dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut asidosis. Sedangkan pH darah kita terlalu tinggi juga dapat menyebabkan alkalosis. Jika sangat rendah ataupun sangat tinggi juga dapat menyebabkan suatu kematian. Lalu ada sistem respirasi yang dimana dapat terjadi karena masuknya O2 dan keluarnya CO2 pada alveoli. Kemudian O2 akan ditransportasikan dari alveoli menuju jaringan-jaringan. Lalu CO2 akan ditransportasikan dari jaringan ke alveoli dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Di dalam transportasi CO2 dalam darah berbentuk gas, larut dalam plasma, lalu ada asam karbonat larut di dalam plasma juga, lalu ada ikatan karbamino dengan protein darah termasuk Hb, lalu ada garam bikarbonat, lalu ada sistem ekskresi melalui ginjal mengatur kandungan garam bikarbonat dalam darah dengan cara yang pertama ada mobilisasi ion H+ di tubulus proximal. Lalu ada sekresi ion H+ di tubulus distal dengan Na+, lalu membentuk amonia NH4+ di tubulus distal yang terpakai di nomor 2 tadi. Lalu nomor 2 ada jelaskan secara singkat proses metabolisme air di dalam ternak, yang dimana sistem metabolisme pada air di dalam tubuh ternak ialah ada air yang masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu ada yang kedua air masuk melalui pembuluh kapiler darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Lalu yang ketiga setelah itu ada tahap ketiga yaitu air membantu jantung memompa ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai ke paru-paru ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang keempat ada proses selanjutnya, yang keempat terjadi pada organ hati yaitu air akan membantu proses metabolisme karbohidrat lemak dan protein. Lalu yang terakhir ada air yang menuju ginjal ternak. Pada tahap ini air akan membantu ginjal pada ternak di dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin. Lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, ini mana jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air pada tubuh ternak sendiri itu berasal dari yang pertama ada air minum. Air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya atau bahan kimia. Lalu ada air yang terkandung pada makanan seperti pada pelet dan rumput. Lalu ada air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Lalu di sini saya akan lalu nomor 4 bagaimana proses air metabolik. Yang pertama saya akan mengambil contoh bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak dan 55% karbohidrat, jumlah air metabolik yang menghasilkan setiap 100 kilokalori energi metabolik ialah air metabolik dari 100 gram ransum ialah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. Lalu 20 gram lemak dikali 9 180 kilokalori. Lalu ada 53 gram
karbohidrat dikali 4 sama dengan 220 kilokalori. Lalu kita jumlahkan, terbentuklah hasilnya menjadi 440 kilokalori. Lalu ada 40 kilokalori sama dengan 40 dikali 0,15 kilokalori menghasilkan 4,2 gram air metabolik. Lalu ada 180 kilokalori yang dipecah menjadi 180 dikali 0,111 kilokalori menjadi 19,98 gram air metabolik. Lalu 220 kilokalori dipecah menjadi 220 dikali 0,150 kilokalori menjadi 33 gram air metabolik. Lalu kita jumlahkan lagi sehingga bentuk hasilnya menjadi 57,18 gram air metabolik atau sekitar 30 gram. Lalu jadi apabila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Sehingga energi dalam ransum 100 kilokalori energi metabolik, maka energi yang dihasilkan ialah 40 dikali 10,5 sama dengan 420, lalu 180 dikali 11,1 sama dengan 1998, lalu 220 dikali 15 sama dengan 3300 dijumlahkan lagi menjadi 5718 gram air metabolik. Jadi 5718 tadi dibagi 440 sama dengan 12,9. Di dalam 100 kilokalori energi metabolik atau 13 gram air metabolik untuk 100 kilokalori energi metabolik. 5 faktor yang mempengaruhi ekspresi dan kebutuhan air. Yang pertama adalah hilangnya air lewat kulit pada mamalia. Umumnya akan membantu melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkatnya dengan aktivitas fisik dan temperatur lingkungan. Lalu yang kedua, hilangnya air melalui ginjal. Ginjal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pakan yang kadar protein dan mineral yang sangat tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya air mineral natrium di dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites atau terlalu banyak cairan di dalam rongga tubuh. Lalu hasil akhir dari metabolisme protein ialah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mengencerkannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Lalu yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan. Hampir 40% ini terjadi pada hewan unggas. Lalu saluran pencernaan, bentuk pakan mempunyai pengaruh nyata, yaitu contohnya pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyaknya air yang keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah daripada kotoran kambing. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat siang.